Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan di pagi hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan tetap semangat dalam belajarnya. Bagaimana liburan kemarin anak-anak? Seru? Selama 3 hari? Ya, kebetulan kemarin ada momen bersejarah, yaitu Tahun Baru Islam. Ya, 1 Muharram 1442 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun baru ini semuanya belajarnya tetap semangat. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita memasuki pembelajaran bab 2, yaitu tentang Asmaul Husna. Setelah pada minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan bab 1, sekarang kita melangkah ke bab 2, yaitu Asmaul Husna. Apa saja yang akan dibahas dalam pembahasan bab 2 ini? Namun sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu mari kita senantiasa untuk terbiasa. Yang pertama yaitu berdoa, ya, karena doa itu adalah ibadah. Makanya kalau orang Islam, orang Muslim, baik laki-laki perempuan, ketika akan melakukan sesuatu itu harus berdoa. Supaya apa? Supaya mendapat ridho dari Allah SWT, dan apa yang dikerjakan akan mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua adalah ketika pembelajaran PAI, sebaiknya kalian adalah menyimak secara baik-baik. Artinya kalian fokus apa yang disampaikan ya oleh guru, apa yang dibicarakan oleh guru, apa yang diterangkan oleh guru, kalian menyimak secara baik-baik, bukan bercanda atau kalian bersenda guru sendiri. Kemudian yang ketiga adalah lihat dan dengarkan. Ya, syaratnya orang ingin tahu itu harus melihat dan mendengarkan. Kalau ingin menguasai sesuatu maka harus melihat dan mendengarkan. Itu kata kuncinya. Yang keempat adalah bersikap tertib dan cermat. Ya, ketika pembelajaran itu harus utamakan sikap tertib dan cermat. Ya, untuk apa kalian belajar kalau hanya bersenda gurau, bercanda, kemudian kalian tidak menghiraukan apa yang dibicarakan? Maka itu belajar kalian tidak ada manfaatnya. Makanya harus bersikap tertib dan cermat. Itulah hal-hal yang ketika kalian akan belajar PAI ada 4 hal yang harus diingat. Oke, ini adalah kata kunci yang akan dipelajari pada bab 2 Asmaul Husna yang akan diterangkan oleh guru. Yang pertama adalah Al-Qudus. Al-Qudus itu artinya apa? Nanti akan diterangkan dan dijelaskan. Kemudian As-Salam. Kemudian adalah Al-Khaliq. Kemudian tentang iman dan Allah. Ya, ada 5 hal yang akan dibahas. Namun intinya itu ada 3 Asmaul Husna untuk kelas 2. Karena Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah yang sangat penting dan harus kalian pahami. Ya. Asmaul Husna itu artinya apa? Yaitu nama-nama Allah yang baik. Ya, nama-nama Allah yang baik. Jumlah seluruh Asmaul Husna dalam Al-Quran itu ada 99. Ya, ada 99. Dan kalian harus wajib menghafalkan. Ya, minimal untuk kelas 2 harus hafal separuhnya. Minimal 45 ya, Asmaul Husna itu harus hafal. Kalau kelas 2 tahun yang lalu, Pak Arul itu memberikan isyarat supaya anak-anak itu bisa hafal Asmaul Husna minimal separuhnya. Syukur-syukur ada yang hafal semuanya, itu luar biasa. Ya, kalian jangan kalah sama anak-anak yang lainnya. Anak-anak yang lainnya aja itu sudah hafal Asmaul Husna 99. Ya, apalagi kalian di sekolah Islam. Jadi nama-nama Allah Asmaul Husna itu kalian harus hafalkan ya oleh kalian setiap hari, minimal hafal ya.
mencicil setiap hari minimal bisa 2, 5, 10 atau 15 ya. Sebagai muslim yang taat, kamu wajib meyakini rukun iman. Satu diantaranya iman kepada Allah SWT. Satu diantara wujud iman kepada Allah adalah menghafalkan Asmaul Husna ya. Selain hafal, yaitu melafalkan ya. Asmaul Husna dapat dijadikan sebagai ladang untuk mendapatkan pahala ya, selain ibadah dan sunnah. Insya Allah kalau kalian menghafalkan Asmaul Husna, menghafal itu akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kalian menghafalkan lagu-lagu pop, rock, dangdut, itu tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan kesenangan hiburan saja. Tapi kalau Asmaul Husna, ketika kamu menghafalkan, melafalkan, insya Allah yang mendengarkan dapat pahala, yang melafalkan mendapat pahala, apalagi dengan suara yang merdu ya. Ingat ya, Asmaul Husna itu ada 99 sebagaimana yang dijelaskan dalam surat At-Taha ayat 8 ya, yang artinya dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia yang mempunyai Asmaul Husna, nama-nama baik ya. Jadi Asmaul Husna itu ada 99 ya. Ini adalah gambarannya ya, mulai dari Ya Allah sampai dengan Ya Sobur ya, itu ada 99. Ada Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mukmin, Ya Muhaimin, dan sebagainya. Itu semuanya ada 99. Kalian boleh baca, boleh dihafalkan, boleh dilafalkan. Ini contoh nama-nama Allah, Asmaul Husna 99 ya. Ini Arabnya, ada juga Latinnya. Kemudian untuk sekarang kita masuk ke pokok bahasan ya. Yang pertama untuk kelas 2 Asmaul Husna yang akan dibahas dari 99 itu kita ambil 3. Yang pertama adalah Al-Qudus. Al-Qudus itu artinya apa? Yang Maha Suci. Suci dari sifat yang jelek dan negatif ya. Tidak memiliki kekurangan, kelemahan, dan ketidaksempurnaan. Allah Maha Sempurna ya. Allah itu Maha Sempurna, tidak ada satupun kejelekan ataupun hal-hal yang negatif. Makanya Allah disebut Al-Qudus, yang Maha Suci ya. Lihatlah alam ini, segalanya tersusun dengan baik. Semua ciptaan Allah itu memberikan manfaat ya. Allah menciptakan sesuatu itu pasti memiliki manfaat. Contohnya Allah menciptakan tanah. Manfaatnya untuk apa? Untuk bertanam, bercocok tanam ya, untuk berkebun ya. Makanya Allah itu disebut Maha Suci ya, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim ya, yang artinya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, Maha Suci, yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Itu surat Al-Jumu'ah ayat 1 ya. Itu adalah yang pertama adalah Al-Qudus, Allah Maha Suci. Kemudian yang kedua adalah As-Salam, Allah Maha Sejahtera ya. Allah terhindar dari segala sesuatu yang buruk dan tercela ya. Allah itu terhindar dari segala sesuatu yang buruk dan tercela. Kalau ciptaan Allah pasti ada yang buruk dan pasti ada yang tercela ya. Contoh sesuatu yang buruk yaitu setan. Itu adalah sesuatu yang buruk, yang suka menggoda manusia, yang suka menjerumuskan manusia ke dalam hal yang buruk. Yang tercela adalah manusia yang suka berbuat maksiat. Tetapi Allah sendiri adalah Allah, Tuhan yang terhindar dari segala sesuatu yang buruk dan tercela ya. Allah yang akan menyelamatkan makhluknya dari segala sesuatu yang buruk. Allah yang akan menyelamatkan manusia yang bertakwa dari siksa neraka ya. Insya Allah Allah akan memberikan jaminan kepada umat Islam, khususnya mereka yang bertakwa. Takwa itu apa artinya? Yaitu
orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Perintah Allah itu apa saja? Bisa sholat, ya, kemudian sedekah, infak, zakat, puasa dan sebagainya. Hal-hal yang harus dijauhi itu apa? Seperti mencuri, kemudian memfitnah, kemudian berbohong, berdusta, dan sifat buruk yang lainnya. Ya, orang yang meyakini Allah mempunyai nama As-Salam akan hidup sejahtera dan bahagia, sukses dunia dan akhirat. Di dunia dia akan senang, di akhirat insya Allah dia akan mendapat jaminan dari Allah, yaitu surga. Ya, itu adalah As-Salam, Asmaul Husna yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Ya, Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta adalah satu dari sekian nama-nama indah Allah yang disebut dengan Asmaul Husna, yaitu Al-Khaliq, yang menciptakan semua alam semesta yang ada di dunia ini, yaitu Allah yang mempunyai Asmaul Husna, yaitu Al-Khaliq. Ciptaan Allah itu sungguh sangat luar biasa, ya, mulai dari langit, bumi, lautan dan sebagainya, itu adalah semuanya ciptaan Allah. Semuanya itu milik Allah, ya. Dan semua ciptaan Allah itu sangat luar biasa, memiliki kelebihan yang luar biasa, ya. Dan bentuknya sangat sempurna dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Artinya, yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Ya, As-Sajdah ayat 7. Ya. Nah, tadi kalian sudah jelaskan oleh Pak Arul tentang Asmaul Husna, yaitu 3, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Khaliq. Sekarang sebelum kalian menutup pelajaran ini, yuk kita bernyanyi, yaitu Asmaul Husna dengan nada lagu balonku. Ya, kita dengarkan ya nyanyian dari Pak Arul. Mudah-mudahan kalian terhibur dan senang mendengarkannya. Nada balonku, ya, balonku ada 3, ada 5 ya, salah, ya, seperti itu. Ya, ini nadanya. Nama-nama Allah yang mulia disebut Asmaul Husna, 3 nama di antaranya. Yang pertama itu Al-Qudus, yang kedua itu As-Salam Allah, yang ketiga itu Al-Khaliq. Itulah nama Allah yang baik dan mulia. Bagaimana anak-anak dengan suara Pak Arul? Merdu bukan? Ya, kalau merdu kalian berarti alhamdulillah. Kalau kurang merdu berarti mungkin karena suara Pak Arul serak-serak bahasa ya. Tapi insya Allah ya, itu adalah sebuah nyanyian untuk kalian nanti dihafalkan di rumah tentang Asmaul Husna. Mudah-mudahan kalian bisa menyanyi secara merdu dan baik, ya, supaya kalian terbiasa melafalkan Asmaul Husna dengan nyanyian, ya, bisa Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Nah, boleh dengan nyanyian, ya. Yang penting yang bisa kalian hafalkan, bisa kalian hafalkan. Bagaimana supaya saya bisa hafal Asmaul Husna? Boleh dengan nyanyian, boleh dengan sambil kalian tiduran atau berbaring, atau kalian duduk, atau kalian bermain dengan mengucapkan Asmaul Husna, ya. Demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan kalian bisa mengerti. Kurang lebihnya kami ucapkan, apabila ada salah kata atau hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Kami ucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.